teman-teman, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua di rumah sehat-sehat ya. Maksud senang banget hari ini masih diberi kesempatan untuk beribadah pada Tuhan. Nah, sebelum mulai ibadah kita harus duduk tenang, menyiapkan hati kita karena kita mau beribadah pada Tuhan. Yuk kita berdoa dulu sebelum memulai ibadah. Doa akan dipimpin oleh Scott. Teman-teman, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan bisa memberkati kami agar ibadah bisa berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, sudah siap memuji Tuhan ya teman-teman. Thank you Scott. Yuk teman-teman, kita mulai ibadah pagi hari ini dengan sukacita. Selamat pagi teman-teman. Wah, senangnya kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Meskipun tidak bisa bertemu secara langsung, kita harus tetap semangat ya memuji Tuhannya. Oke, kalau begitu, yuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu yang berjudul Memuji Tuhan Selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Seperti pujian tadi, kita harus selalu bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk bisa memuji Tuhan, masih bisa bernafas, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Benar kan, Jovan? Bener banget Carmen, kita harus selalu bersyukur dan bersuka cita karena kita masih dikasih kesempatan untuk bernyanyi dan memuji Tuhan setiap minggu. Yuk masih bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Dia Urus Semakin Bertambah. Bila Yesus pimpin kita
berkurang dan biarlah Tuhan yang semakin bertambah. Yang berarti kita seharusnya hidup sesuai dengan firman Tuhan dan tidak boleh memegahkan diri sendiri. Sebaliknya, kita harus meninggikan Tuhan melalui hidup kita dengan taat firman Tuhan agar makin banyak orang mengenali Tuhan kita. Wah, benar banget Jovan. Siapa yang di sini sudah jadi anak Tuhan yang baik dan takut akan Tuhan? Semoga kita semua bisa selalu hidup dan takut akan Tuhan ya. Masih dengan bangkit berdiri ya, kita menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Kiranya cinta kita kepada Tuhan semakin dalam ya. Teman-teman sudah boleh duduk kembali. Setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Hilausha kita. Selamat beribadah dan sampai ketemu lagi teman-teman. God bless you. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi sama Lesa Samsan. Adik-adik sudah nyanyi-nyanyi, sudah memuji Tuhan? Iya, good semuanya. Nah, sekarang saatnya kita mau ngapain ya? Iya, saatnya kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Nah, sebelum kita mau dengarkan cerita Alkitab, semuanya duduk yang manis dulu. Iya, good semuanya. Nah, sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu. Kalau berdoa tangannya gimana? Tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk ikuti Lesa berdoa ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini saya bisa sekolah minggu. Sekarang saya mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong supaya saya dapat mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik semua, siapa yang pernah pergi ke pantai sama papa mama? Pernah? Iya, kalau di pantai itu biasanya ada pasir, kita bisa main pasir. Terus juga ada laut. Laut tuh air yang begitu banyak.
gitu ya. Biasanya juga ada ombaknya ya di laut. Airnya juga biasanya rasanya asin. Iya, siapa yang suka main air di pantai? Iya, sama papa mama ya biasanya ya. Adik-adik, kalau misalnya kita mau nyebrangi laut, pakai apa ya biasanya? Naik apa ya? Ada yang tahu nggak? Iya, naik perahu, atau naik kapal, atau naik boot. Ya, bisanya nyebrang. Wah, iya. Tapi tahu nggak adik-adik, zaman dulu di Alkitab ada juga sekumpulan orang banyak yang ingin menyeberangi laut. Tapi zaman itu belum ada kapal, belum ada boot, belum ada perahu. Terus gimana caranya orang banyak ini bisa menyeberang? Nah, dengar ceritanya Lesa Sansan ya. Adik-adik masih ingat bangsa Israel? Iya. Akhirnya dengan pertolongan dari Tuhan Allah, Raja Firaun akhirnya memperbolehkan bangsa Israel yang dipimpin oleh Bapak Musa pergi keluar dari tanah Mesir. Wah, mereka senang sekali karena sekarang mereka sudah bebas dari perbudakan. Wah, mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Tapi nggak cuma berhenti sampai situ, adik-adik ya. Tuhan Allah terus menolong dan menyertai Bapak Musa dan bangsa Israel karena mereka berjalan di padang gurun. Padang gurun itu kalau siang panas sekali, mataharinya terik, panas sekali. Maka Tuhan kasih tiang awan untuk melindungi bangsa Israel dan Bapak Musa dari panas. Dan juga untuk menuntun mereka ke jalan mana yang benar, lewat mana nih. Nah, Tuhan Allah kalau siang menuntun pakai tiang awan. Kalau malam itu gelap, terus juga dingin. Gimana? Nah, Tuhan Allah melindungi dan menolong dengan tiang api. Ya, dipimpin dengan tiang api, jadi terang dan juga bangsa Israel bisa hangat. Nggak kedinginan karena ada tiang api yang menuntun, menolong mereka. Ya, mereka berjalan gitu ya. Wah, hebat ya Tuhan Allah ya, terus menyertai, melindungi, menolong Bapak Musa dan bangsa Israel. Suatu hari Bapak Musa dan bangsa Israel sampai di depan laut terberau yang luas sekali lautnya, airnya banyak. Wah, mereka sampai. Wah, mereka bertanya-tanya nih, gimana ya cara kita nyebrang laut terberau, air yang begitu dalam, yang begitu banyak, gimana caranya? Kita ada anak-anak dan juga perempuan, gak semua bisa berenang juga bahaya di laut terberau. Gimana caranya kita bisa melewati laut terberau ya? Nah, udah istirahat dulu. Mereka istirahat. Waktu mereka mau istirahat, mereka mendengar ada suara. Duduk. Suara apa itu ya? Mereka menengok ke belakang, mereka kaget. Di belakang bangsa Israel ada Firaun beserta para prajurit. Mereka membawa kereta kuda dan kuda. Mereka mengejar bangsa Israel. Firaun berubah pikiran. Firaun gak mau membebaskan bangsa Israel, gak mau bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Waduh, gimana ini? Bangsa Israel takut. Musa, gimana ini? Depan kita laut terberau, belakang Firaun. Wah, kita mati ini sekarang. Gimana ini? Wah, bangsa Israel takut dan marah-marah. Wah, gimana ini? Tapi Bapak Musa bilang, janganlah takut. Kita punya Tuhan Allah yang menolong dan melindungi kita. Lalu tiba-tiba tiang awan pindah ke belakang bangsa Israel dan menjadi gelap. Sedangkan ada tiang api di depan bangsa Israel untuk menerangi bangsa Israel. Tapi Firaun sama para tentara, prajurit
tidak bisa melihat bangsa Israel lagi karena ditutupi oleh awan, tiang awan yang gelap. Wah. Lalu Tuhan Allah menyuruh Musa mengangkat tangannya di depan laut. Musa angkat tangannya. Tiba-tiba ada angin datang yang sangat keras anginnya. Wah. Dan angin tersebut membelah laut menjadi dua. Ada daratan kering di tengah-tengah. Wah, sedangkan kanan kirinya menjadi tembok air. Wah. Lalu bangsa Israel dan Bapak Musa bisa jalan di tengah-tengah laut yang terbelah itu ya. Wah, mereka bisa jalan. Tapi Firaun sama para prajuritnya nggak menyerah ya. Mereka terus mengejar bangsa Israel. Tapi lagi-lagi ada Tuhan Allah yang melindungi dan memimpin, menolong bangsa Israel dan Bapak Musa. Tuhan Allah membuat para kereta kudanya Firaun, rodanya menjadi sulit bergerak. Wah, hebat ya Tuhan Allah ya, dibuat gak bisa bergerak. Firaun dan juga para prajuritnya ketakutan. Wah, ini Tuhannya bangsa Israel membantu bangsa Israel melawan kita. Ayo mundur, mundur. Wah, Firaun sama tentaranya sudah takut, mundur, mundur. Tapi untuk mundur pun susah, ya, karena rodanya nggak bisa bergerak lagi. Nah, waktu bangsa Israel sudah lewat semuanya, Tuhan membuat dinding laut tadi, ya, laut terbelah tadi, rubuh kembali. Ya, maka Firaun dan para tentaranya tenggelam di tengah-tengah laut terberau. Wah, bangsa Israel dan juga Bapak Musa bersuka cita atas pertolongan Tuhan Allah. Mereka memuji Allah dengan sungguh-sungguh, mereka bersyukur. Memuji Tuhan, memuji Allah sungguh-sungguh. Mereka bersyukur karena pertolongan Tuhan selalu ada. Tuhan gak tinggalkan, Tuhan selalu menyertai mereka, menolong mereka. Nah, adik-adik, gak cuma Bapak Musa dan bangsa Israel aja yang Tuhan sertai dan Tuhan tolong. Tapi Tuhan Allah juga menolong dan menyertai adik-adik, papa mama, dan juga lauser semuanya. Kita selalu ditolong dan disertai oleh Tuhan Allah. Gak cuma itu loh adik-adik, tapi bahkan Tuhan Allah juga memberikan kita juru selamat. Siapa juru selamat kita? Tuhan Yesus yang mati di salib menebus dosa kita semua. Ya, Tuhan kita hebat, Tuhan kita baik, Tuhan kita ada, terus menolong dan menyertai kita. Nah, oleh karena itu kita harusnya bersuka cita, kita bersyukur, kita punya Tuhan yang ada dan menolong kita. Ya, adik-adik bisa bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan lewat memuji Tuhan, menyanyi buat Tuhan. Menyanyi dengan hati yang senang, dengan hati yang bersyukur, ya, karena Tuhan Allah selalu ada dan menolong kita. Ya, adik-adik juga bisa berdoa, berterima kasih dengan cara berdoa atas penyertaan dan pertolongan Tuhan. Adik-adik, yuk kita sama-sama berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu ada, menolong, dan menyertai kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh makin hari makin percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang saatnya apa? Saatnya aktivitas. Iya, hari ini kita ada 2 aktivitas ya. Untuk aktivitas yang pertama, kita tahu Papa Mama ambilkan aktivitas rumah nomor 6. Nah, dalamnya ya, buka adik-adik yang ini
bisa baca ayat dari Keluaran 14 ayat 13b, bisa baca bareng-bareng papa mama atau dibacain papa mama kalau belum bisa baca ya. Terus yang ini adik-adik tempel ya. Nah, adik-adik gunting, kalau belum bisa gunting sendiri dibantu papa mama nggak apa-apa, bisa adik tempel ya. Soal apa ini gambarnya? Gambarnya soal ya, kita nggak perlu takut dengan petir, hujan atau mati lampu gitu ya, karena ada Tuhan yang selalu ada menolong dan menyertai adik-adik dan juga papa mama, menyertai kita semua. Nah, ini aktivitas yang pertama. Kalau ini kerjakan aktivitas yang pertama ini, adik-adik dapat 30 poin ya. Jadi kalau udah saya kerjain, segera foto, papa mama kirim ke guru mentornya ya. Ini aktivitas yang pertama. Untuk aktivitas yang kedua, papa mama ambilkan ini ya. Nah, adik-adik bisa gunting ya, atau dibantu gunting papa mama kalau belum bisa pegang gunting ya. Nah, habis itu nanti kayak di roll gitu, ditempel, jadi kayak corong ya, karena kita mau bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan terus menolong kita. Lewat apa? Lewat kita mau memuji siapa? Memuji Tuhan, puji Tuhan dengan hati yang bersukacita, hati yang bersyukur, dengan semangat ya. Kita mau memuji Tuhan. Jadi dibentuk kayak corong gitu ya, untuk memuji Tuhan. Nah, kalau adik-adik kerjakan aktivitas rumah yang kedua ini juga bernilai 30 poin ya. Jadi kalau adik-adik kerjakan aktivitas pertama, kerjakan aktivitas kedua, adik-adik total dapat 60 poin. Dan juga kalau adik-adik kumpulkan kedua aktivitas itu, kerjakan hari ini, adik segera foto, kalau mama segera kirim ke guru mentor gitu ya, hari ini juga, hari Minggu, maka adik-adik akan dapat tambahan 20 poin. Jadi adik-adik kalau kumpulkan hari Minggu, selesai semua aktivitas, kumpulkan hari ini juga, jadi dapat 80 poin. Selesai, guru mentor masih tunggu sampai hari Rabu. Ya, jadi kalau adik-adik masih kumpulkan paling lambat hari Rabu, adik dapat 60 poin. Kalau kerjakan dua-duanya ya. Oke. Selamat mengerjakan aktivitas bersama papa mama ya adik-adik. Wah, kita udah sama-sama nih ya. Sudah dengar-dengaran firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, sudah mengerjakan aktivitas, dan mungkin lanjut lagi ya aktivitasnya, mungkin tadi belum selesai ya. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa bersama-sama beribadah, karena tidak semua orang memiliki kesempatan seperti kita bisa beribadah setiap hari Minggu ya. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan ya. Nah, anak-anak seperti biasa jangan lupa ya, aktivitas boleh dikumpulkan kepada guru mentor ya. Nah, kalau anak-anak hari ini menyelesaikannya, anak-anak akan mendapatkan bonus tambahan 20 poin. Yeay, good. Kalau belum selesai, boleh ditunggu sampai hari Rabu ya. Oke? Nah, kemudian jika anak-anak ingin memberikan persembahan untuk pelayanan sekolah minggu BCS, anak-anak, orang tua boleh memberikan persembahan dengan dua cara. Yang pertama, transfer ke rekening BCA atas nama Lani. Atau yang kedua, melalui scan QRIS ya, GoPay atas nama Cornelia. Semua persembahan yang masuk akan dikelola, akan dihitung, dan akan dipakai untuk pelayanan Tuhan ya. Demikian saja informasi dari Losalansa. Akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita menyanyikan satu pujian, To God be the glory.